Ternyata total reserse yang digerakkan untuk menangkap saya, Mas Roy, pokoknya operasi ini tuh 88 orang. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di tengah polemik yang tak kunjung usai tentang dugaan ijazah mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, kembali muncul pernyataan yang mengundang perhatian publik. Dr. Tifa, salah satu pihak yang selama ini konsisten mempertanyakan keaslian dokumen tersebut, menyampaikan sebuah pernyataan yang cukup menarik. Bukan hanya soal proses hukum yang sedang ia hadapi, bukan hanya soal penangkapan yang menurutnya berlebihan, tetapi juga sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Siapa sebenarnya yang sedang diadili? Orang yang meneliti ataukah hasil penelitian itu sendiri? Sebelum kita membahasnya lebih jauh, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan pernyataan Dr. Tifa berikut ini. Silakan menyaksikan. Ternyata total reserse yang digerakkan untuk menangkap saya, Mas Roy, pokoknya operasi ini tuh 88 orang. Wih. Hanya untuk menangkap 2 orang akademisi, peneliti yang Kooperatif. Sangat kooperatif, yang lembut-lembut, tampang teroris nggak ada, gembong narkoba nggak ada, tapi kami diperlakukan seperti itu gitu. 88 reserse dikerahkan untuk operasi hari Jumat 19 Juni itu, baik dari Pak Ugrosono maupun dari para pengacara kami yang hadir ya. Mereka mengingatkan polisi bahwa mereka itu di luar wilayah mereka ada undang-undang kesehatan, dan di sini di rumah sakit ini tempatnya undang-undang kesehatan itu diterapkan. Nggak boleh pihak lain, institusi lain memaksakan kehendak mereka pada institusi yang punya undang-undang sendiri. Dan undang-undang ini, undang-undang kesehatan ini melindungi nyawa pasien-pasien yang ada sedang dirawat oleh mereka. Nggak boleh siapapun juga, pihak manapun melakukan abuse of power, bukan hanya kepada pasien tapi juga kepada rumah sakit. Siapapun juga dia tersangka, dia bukan orang yang sudah terpidana loh. Iya. Jadi kami ini orang bebas loh, baru status tersangka loh, ya kan? Betul. Hak asasi kami sebagai manusia bebas yang belum tervoniskan apapun itu harus dipenuhi 100% oleh polisi. Yang butuh restoratif justice itu bukan kami, Pak Jokowi. Jadi kita dudukkan dong, yang melakukan kesalahan itu siapa, yang harus minta maaf itu siapa, kan gitu. Satu yang kita perjuangkan itu kebenaran, dan kebenaran yang harus bersifat bukan hanya jangka panjang tapi harus bersifat selamanya, bukan hanya temporer tapi harus sustain. Karena ini persoalan martabat, harkat, kehormatan bangsa dan negara ini. Karena jangan sampai nanti kejadian presiden ke-21 pakai ijazah palsu, presiden ke-100 nanti pakai ijazah palsu. Jangan sampai, ini udah kejadian terakhir, pertama dan terakhir aja. Jangan sampai ada presiden seperti itu. Oleh karena itu kami berjuang. Nah, kedua, restoratif justice itu artinya kan kami mengaku salah. Loh, kami itu salah apa? Kami melakukan kewajiban kami sebagai peneliti, dan ternyata hasil penelitian kami menyatakan demikian seperti yang sudah kami sampaikan. Di mana kesalahan kami? Kan gitu. Kalau memang itu satu, kemudian kami diminta untuk mengaku salah. Loh, salah kami di mana? Kan bukannya kebalik ini ceritanya. Yang salah itu yang memalsuin ijazah atau yang meneliti dan kemudian membuktikan bahwa ijazah itu palsu, kan gitu. Jadi kan ya kita harus berkata tidak dong. Saya ini orang yang sangat senang minta maaf apabila saya melakukan kesalahan. Tapi saya sangat tidak berkenan, sangat berkeberatan untuk minta maaf atas sesuatu yang bukan kesalahan saya. Sesuatu yang barangkali buat kita buruk, belum tentu buruk bagi Allah, kan gitu. Jadi ini benar-benar saya merasakan betul. Buruk kan, ditangkap dalam keadaan mau ujian, tapi saya tahu ini ada maksud Allah, dan maksud Allah ini pasti baik. Nah, jawabannya di Senin 21 Juni 2026 di Kejaksaan jawabannya. Tepat doa saya tidak mau ujian dan promosi di tahanan. Ya, tanggal 3 Juli, tanggal 14 Juli, insya Allah hari keramat saya. Alhamdulillah keputusannya. Nah, jadi kesabaran dalam 3 hari itu menetapi semuanya dengan
sabar, dengan ikhlas, ternyata membuahkan hasil. Baik, ada satu kalimat dalam pernyataan Dr. Tifa yang patut dicermati secara serius. Bukan karena kalimat itu kontroversial, bukan pula karena kalimat itu mengejutkan, melainkan karena kalimat itu menyentuh inti persoalan yang selama ini menjadi perdebatan publik. Ketika seseorang mengatakan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sebagai peneliti, lalu menolak mengaku bersalah atas hasil penelitiannya, maka muncul pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekedar perkara hukum. Apakah yang sedang dipersoalkan adalah cara penelitiannya, ataukah justru kesimpulan yang dihasilkannya? Disinilah persoalan ini menjadi menarik untuk kita telah secara kritis. Mari kita bedah bersama. Saudara-saudara, di dalam sejarah peradaban manusia, kemajuan ilmu pengetahuan tidak pernah lahir dari kepatuhan membabi buta. Ilmu pengetahuan lahir dari pertanyaan, lahir dari keraguan, lahir dari keberanian untuk menguji sesuatu yang dianggap sudah selesai. Karena itulah dalam dunia akademik tidak ada gagasan yang sakral, tidak ada teori yang kebal kritik, tidak ada kesimpulan yang tidak boleh diperiksa ulang. Dan justru ketika sebuah klaim dilarang untuk dipertanyakan, pada saat itulah ilmu pengetahuan berhenti bekerja. Disinilah letak pentingnya kalimat yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Ia berkata, kami melakukan kewajiban kami sebagai peneliti. Lalu ia melanjutkan dengan pertanyaan yang jauh lebih dalam. Yang salah itu yang memalsukan ijazah atau yang meneliti dan membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Terlepas apakah publik setuju atau tidak dengan kesimpulan yang ia buat, terlepas apakah penelitian itu nantinya terbukti benar atau terbukti keliru, pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu adalah apakah sebuah penelitian boleh dipersoalkan? Tentu boleh, tetapi bagaimana cara mempersoalkannya? Karena dalam tradisi akademik, penelitian tidak dijawab dengan kemarahan, penelitian tidak dijawab dengan tekanan, penelitian tidak dijawab dengan stempel, penelitian dijawab dengan penelitian, data dijawab dengan data, metode dijawab dengan metode, bukti dijawab dengan bukti. Itulah tradisi yang membangun universitas-universitas besar di dunia. Bayangkan, apabila setiap kesimpulan yang dianggap mengganggu kekuasaan langsung berujung pada kriminalisasi. Maka yang mati bukan hanya satu peneliti, yang mati adalah keberanian berpikir, yang mati adalah kebebasan akademik, yang mati adalah fungsi intelektual dalam sebuah bangsa. Saudara-saudara, ada satu hal yang sering terlupakan dalam perdebatan ini. Banyak orang sibuk memperdebatkan siapa yang benar, tetapi sedikit yang bertanya apakah proses pencarian kebenaran masih diberi ruang yang cukup. Padahal sejarah menunjukkan bahwa kebenaran seringkali lahir dari orang-orang yang pada zamannya justru dianggap mengganggu. Mereka dianggap pembuat kegaduhan, mereka dianggap pembangkang, mereka dianggap pengacau. Tetapi waktu akhirnya membuktikan bahwa pertanyaan yang mereka ajukan adalah pertanyaan yang memang perlu diajukan. Karena itu persoalan terbesar dalam kasus seperti ini bukan sekedar soal satu nama, bukan sekedar soal satu ijazah, bukan sekedar soal satu mantan presiden. Persoalan yang jauh lebih besar adalah standar yang sedang dibangun untuk masa depan Republik ini. Sebab jika hari ini masyarakat diajarkan bahwa sebuah dokumen publik tidak boleh dipertanyakan, maka besok masyarakat juga akan diajarkan bahwa pejabat publik tidak boleh diperiksa. Lusa masyarakat akan diajarkan bahwa kekuasaan tidak boleh diuji. Dan pada akhirnya demokrasi hanya akan menjadi upacara tanpa keberanian. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Dalam pernyataannya Dr. Tifa mengatakan bahwa ia menolak mengaku salah. Bagi sebagian orang sikap itu mungkin dianggap keras kepala. Namun dari sudut pandang lain, sikap itu menunjukkan sebuah keyakinan bahwa apa yang ia lakukan adalah bagian dari tugas intelektual yang harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan secara emosional. Karena mengakui kesalahan berarti mengakui bahwa penelitian itu salah, mengakui bahwa kesimpulan itu keliru, mengakui bahwa apa yang selama ini diperjuangkan tidak memiliki dasar. Maka wajar apabila ia memilih mempertahankan posisinya sampai ada pembuktian yang benar-benar terbuka. Dan disinilah publik seharusnya mengambil posisi yang lebih dewasa, bukan menjadi hakim,
bukan menjadi jaksa, bukan menjadi buzzer bagi pihak manapun, tetapi menjadi warga negara yang menuntut satu hal sederhana, yaitu keterbukaan. Karena jika sebuah klaim dianggap salah, tunjukkan letak kesalahannya. Jika sebuah penelitian dianggap cacat, tunjukkan cacat metodologinya. Jika sebuah kesimpulan dianggap keliru, hadirkan bukti yang lebih kuat. Itulah cara negara yang sehat menyelesaikan perbedaan. Bukan dengan mematikan pertanyaan, melainkan dengan menjawab pertanyaan. Sebab pertanyaan yang dibungkam tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktu untuk muncul kembali dengan bentuk yang lebih besar. Dan sejarah telah berkali-kali mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran tidak pernah takut pada pemeriksaan. Yang takut diperiksa biasanya bukan kebenaran. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa keras ia membela kekuasaan. Sebuah bangsa diukur dari seberapa berani ia menghadapi pertanyaan. Karena kekuasaan yang sehat tidak takut diuji dan kebenaran yang sejati tidak takut diperiksa. Maka apapun posisi kita dalam polemik ini, satu hal harus tetap dijaga: hak untuk bertanya, hak untuk menguji, dan hak untuk mencari kebenaran. Sebab ketika keberanian berpikir mulai dianggap sebagai ancaman, saat itulah masa depan akal sehat sedang dipertaruhkan. Teruslah berpikir merdeka, karena bangsa yang besar bukan bangsa yang bebas dari pertanyaan, melainkan bangsa yang berani mencari jawabannya. Tetap kritis, tetap waras, sampai jumpa di orasi berikutnya.